Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami di sini akan mempresentasikan laporan akhir dari tugas PMPP dengan judul Manajemen Proyek Aplikasi Pemesanan Kos MyKos. Kelompok kami yang beranggotakan yang pertama saya Habibullah Hugaindra Saputra dengan NIM 23018-139. Lalu yang kedua ada Ahmad Kadidi dengan NIM 23018-131. Lalu yang ketiga ada Muhammad Rafindra Yuwananda dengan NIM 23018-102. Lalu ada Muhammad Abel NIM 23018-132. Dan yang terakhir ada Aditya Pratama dengan NIM 23018-014. Masih ujian kayak biasa apa ngumpulin doang? Aku pakai anuku. Mapku men. Itu laporan Yang aku. pertama di sini ada project charter. Yang pertama ada project goal. Project goal kami di sini melakukan pencarian kos berdasarkan lokasi, harga dan fasilitas, lalu melakukan pemesanan dan pembayaran kos secara online dan memberikan sarana bagi pemilik kos untuk mengelola data kos dan menyewakan kamar secara efisien. Tujuan utama kami untuk meningkatkan efisiensi proses pencarian dan penyewaan kos, meningkatkan transparansi informasi antara penyewa dan pemilik kos. Lalu yang kedua di sini ada deliver label. Deliver label di sini yang pertama ada aplikasi web MyKos, yang aplikasi berbasis web untuk pengguna umum dan pemilik kos. Lalu yang kedua adalah aplikasi mobile MyKos, yaitu versi Android atau iOS. Lalu yang ketiga adalah database kos. Yang keempat dashboard admin. Yang kelima dokumentasi teknis. Dan yang terakhir adalah laporan proyek. Yang ketiga di sini ada scope definition. In scope atau cakupan desain dan pembangunan aplikasi web dan mobile MyKos, fitur pencarian kos berdasarkan filter, sistem pendaftaran dan login untuk pengguna dan pemilik kos, fitur pemesanan dan pembayaran online, dashboard admin untuk manajemen sistem, dan pengujian fungsional dan non-fungsional aplikasi. Untuk out of scope-nya, integrasi dengan layanan pihak ketiga selain payment gateway, lalu pengiriman dokumen fisik, dan pemeliharaan aplikasi jangka panjang. Dan di sini ada project milestone-nya. Yang pertama ada inisiasi proyek, yang kedua analisis kebutuhan, dan yang ketiga desain sistem, yang keempat pengembangan, yang kelima pengujian, yang keenam implementasi, dan yang terakhir evaluasi akhir. Ada ini. Lalu yang kelima di sini ada assumption, constraint, dan dependence. Untuk assumption-nya di sini semua anggota tim memiliki kemampuan teknis sesuai peran internet dan satu set ketersediaan sama pengembangan data kos yang digunakan untuk uji coba bersifat valid dan waktu proyek maksimal 3 bulan. Lalu anggaran terbatas sesuai alokasi internal, aplikasi hanya mendukung bahasa Indonesia pada versi awal. Lalu dependency, ketergantungan pada API, payment gateway, lalu ketergantungan pada platform hosting, ketergantungan pada data yang disediakan pemilik kos. Lalu di sini ada relate dokumen, dan yang terakhir di sini ada project original struktur. Untuk jabatannya untuk project manager di sini ada saya juga dengan tanggung jawab mengatur jalannya proyek dan membuat keputusan utama. Lalu sistem analis yaitu Adit menganalisis kebutuhan dan merancang sistem. Lalu yang ketiga ada UI UX designer yaitu Ahmad mendesain antarmuka aplikasi. Lalu yang keempat backend developer yaitu Rafindra mengembangkan logika server dan database. Lalu ada front end developer yaitu Abel mengimplementasikan antarmuka pengguna, dan yang terakhir tester atau QA yaitu semua melakukan pengujian sistem dan pelaporan. Dan di sini ada project authorization. Selanjutnya adalah latar belakang dari proyek kami. Proyek aplikasi pemesanan kos online dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi proses pencarian dan penyewaan kos. Saat ini proses pencarian dan pemesanan kamar kos masih sering dilakukan secara manual yang dapat menimbulkan antrian dan hambatan real life. Adanya sistem digital ini bertujuan untuk menyediakan platform yang mempermudah calon penyewa, lalu memungkinkan calon penyewa melakukan pemesanan dan pembayaran secara daring, memberikan sarana bagi pemilik kos untuk mengelola data kos penyewa dan transaksi secara lebih efisien dan terpusat,
lalu mengurangi risiko kesalahan pencatatan manual terkait data kamar, pembayaran, dan status hunian. Lalu selanjutnya ada tujuan proyek, membuat sistem pemesanan kos berbasis web atau mobile, lalu mempermudah proses reservasi dan manajemen penyewa, lalu meningkatkan efisiensi pengelolaan kos, mengurangi kesalahan pencatatan manual, dan meningkatkan daya tarik kos. Lalu ada ruang lingkup di sini. Yang pertama, purpose proyek MyKos bertujuan untuk mengembangkan sebuah aplikasi berbasis web dan mobile yang mempermudah pengguna pencari kos dalam melakukan pencarian kos berdasarkan lokasi, harga, dan fasilitas, melakukan pemesanan dan pembayaran kos secara online, memberikan sarana bagi pemilik kos untuk mengelola data kos dan menyewakan kamar secara efisien. Lalu di sini ada bisnis objektif, meningkatkan efisiensi pencarian dan penyewaan, digitalisasi transaksi, sentralisasi manajemen data, minimalisasi human error, dan peningkatan citra profesional. Lalu di sini ada scope-nya, in scope dan out scope-nya. Lalu ada project deliverable dan acceptance kriteria, yaitu fungsionalitas halaman publik, fungsionalitas modul admin, keberhasilan pengujian UAT, kompatibilitas platform, dan kelengkapan dokumen. Lalu di sini ada constraint durasi waktu, yaitu waktu pengerjaan proyek dibatasi maksimal 3 bulan dengan jadwal target pertengahan Oktober 2025 hingga Januari 2026. Lalu anggaran proyek terbatas sesuai dengan alokasi internal tim mahasiswa dan sifat proyek yang merupakan proyek akademik. Lalu bahasa aplikasi hanya mendukung bahasa Indonesia pada rilis versi awal. Lalu lingkup fitur pengembangan tidak mencakup integrasi layanan pihak ketiga selain payment gateway, tidak mencakup aplikasi mobile terpisah, dan tidak mencakup integrasi sistem akuntansi eksternal. Lalu selanjutnya ada assumption seperti tadi. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan yang lain. Kemudian akan dibacakan oleh saya Muhammad Abel NIM 132. Kemudian ini ada pelaksanaan proyek, ini rincian kegiatan proyek kita. Ini WBS berdasarkan fase. Kemudian ini ada WPS tabularnya. Ini pertama planning and equipment analysis. Yang kedua ada sistem design. Yang ketiga ada back end development. Yang keempat ada integrasi front end development. Terus ada integration and API connection. Keenam ada testing and quality assurance. Ketujuh deployment and maintenance. Kemudian ada jadwal pelaksanaan proyek. Ini Gantt chart-nya, website development process. Ini minggu pertama kita perencanaan proyek, minggu keduanya desain sistem, minggu ketiga kita pengembangan sistem, minggu keempatnya kita pengujian sistem dan implementasi dokumentasi. Ini ada fasenya seperti yang di atas tadi, estimasi waktunya. Kemudian ini ada activity list. Kemudian ini arrow diagram metodenya, daftar aktivitas. Kemudian ini arrow diagram metode. Kemudian ada besar biaya proyek. Bagian ini menyajikan estimasi biaya proyek berdasarkan ruang lingkup WBS dan rencana pengadaan untuk aplikasi MyKos. Biaya dibagi menjadi satu biaya tunai yang benar-benar dikeluarkan ke pihak luar, dan dua nilai kontribusi SDM sebagai estimasi nilai ekonomi karena proyek dikerjakan tim mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan. Pertama, ini ada ringkasan biaya tunainya. Kemudian ini ada biaya operasional minimum. Ini total biaya tunainya 3.800.000.
Kemudian ini cost estimasi nilai ekonomi project. Total nilai ekonomi proyeknya ada di 6 juta. Udah 10 menit loh. Gila, Sekian. gila. Udah 10 menit loh. Kemudian ada rencana biaya proyek. Juga udah bilang minimal maksimal. Nah, ini tabel rencana biaya proyek per bulannya. Kemudian yang keempat, analisis finansial proyek. Catatan, analisis ini merupakan simulasi kelayakan bisnis untuk MyCost dengan asumsi adanya arus kas masuk setelah sistem berjalan. Ini tabel perhitungan FOI. Ini format perhitungannya. Terus ini weighted scoring modelnya. Kemudian ada tim pelaksana proyek yang akan dibacakan oleh teman saya Rafindra Yunanda. Tim pelaksana project. Nah. Oke, karena Rafindra Yunanda sedang beralangan, saya digantikan dengan saya, Ahmad Kadidi. Jadi tim pelaksanaan project. Di sini ada Habibullah Huga Narendra, perannya sebagai project manager analis. Keterampilan yang dibutuhkan di sini dia manajemen project, tanggung jawabnya mengatur timeline, alasan dibutuhkan untuk memastikan project berjalan sesuai rencana. Lanjut Adit, dia sebagai analis untuk komunikasi analis sistem, dia juga jadi komunikasi dengan mitra dan memastikan pencapaian project untuk kebutuhan mitra. Lalu ada Ahmad, itu saya sebagai UI UX designer, desain interface, Figma, Canva dan user experience, yaitu mendesain tampilan dan